Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu dimanapun kita berada saat ini. Mari pagi yang indah ini kita mau awali dengan kita mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Dan biarlah kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Iman yang fokus pada pokok anggur yang benar. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan saat ini. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di hati ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di hati ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Lebih sungguh lagi pujikan. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di hati ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di hati ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya
yang sungguh berharap padanya, yang sungguh berharap padanya, yang sungguh berharap padanya. Mari sembah Tuhan, muliakan Dia, agungkan Dia, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan, punya iman yang besar, iman yang benar di hadapan-Mu. Sikindera lamayara lamo, haleluya, haleluya. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang hidup, suratan yang terbuka di sekitar kami Tuhan. Kami memiliki satu kepastian di dalam Engkau. Kami memiliki iman di dalam nama-Mu. Haleluya, haleluya. Penuhi setiap kami umat-Mu. Lawatlah setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Curahkan lebih lagi kuasa-Mu Tuhan atas setiap hati yang rindu akan Engkau. Shikenera lama 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 lama. Biarlah kami memberikan yang terbaik hari-hari ini Tuhan, memberikan yang terbaik waktu-waktu ini. Shikenera lama 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 ya lamu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami Tuhan boleh menikmati hadir-Mu saat ini. Inilah kerinduan kami umat-Mu Tuhan. Kami memiliki iman yang pasti, iman yang benar kepada Engkau. Ketika kami menantikan kedatangan Engkau kali yang kedua Tuhan, biarlah hidup kami Tuhan senantiasa Tuhan selalu menghasilkan buah-buah roh yang nyata dalam kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau terus berbicara lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan Tuhan menjadi kekuatan iman dalam hidup kami saat ini Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam saudara-saudaraku, di mana saudara berada, di rumah ataupun di mana saja yang saat ini sedang untuk bersatu hati dengan Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Oleh karena itu kita menghampiri, biarlah takhta Tuhan ada di dalam setiap hati saudara-saudaraku sekalian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan merenungkan di pagi hari ini sebuah perenungan yang mengundang satu komitmen besar bagi setiap hati kita untuk setia kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk itu saya beri judul komitmen yang tak tergoyahkan. Nah, mari kita baca di dalam Galatia 2 ayat 15 sampai yang ke-20, demikian bunyi firman-Nya. Menurut
kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan-pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sana Paulus mengatakan kami, karena ketika penginjilan Rasul Paulus bertemu dengan Yakobus, bertemu dengan Kefas, bertemu dengan Yohanes, bertemu dengan Barnabas, sehingga seolah-olah Paulus ini bersama-sama dengan rekan-rekannya yang notabene memang peran utama atau tokoh utama adalah Rasul Paulus sendiri. Nah, di ayat 15 di sana sampai-sampai Paulus mengatakan bahwa kelahiranku adalah kelahiran sebagai orang Yahudi, bukan orang berdosa. Bahwa Paulus itu dilahirkan di Tarsus. Tarsus itu sekarang ada di negara Turki. Nah, dia menyatakan diri bahwa dia bukan orang berdosa, tetapi dia adalah dari bangsa. Dia bukan orang berdosa dari bangsa lain. Jadi dia bukan orang berdosa dari bangsa lain. Dia adalah orang Yahudi, ya tentunya berdosa, ya tentunya berdosa. Lah, saudaraku, di ayat 16 di sana dikatakan tidak seorang pun yang dibiarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hukum Taurat ini memiliki satu tujuan, bahwa di dalam hukum Taurat agar manusia bisa melihat keberdosaannya, memahami ketidakberdayaannya. Jadi dengan melihat, semakin melihat hukum Taurat, semakin jeli merasakan melihat hukum Taurat, manusia semakin tidak berdaya. Manusia semakin melihat bahwa dirinya tidak berdaya. Manusia semakin melihat bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, orang yang benar-benar tidak mempunyai daya melihat keberdosaannya. Nah, sehingga sebenarnya tujuan hukum Taurat itu adalah agar manusia itu sadar, manusia itu mengerti bahwa dirinya ini adalah sangat tidak layak di hadapan Tuhan karena keberdayaannya atau keberdosaannya. Nah,
Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, berbicara tentang iman kepada Yesus Kristus adalah berbicara memiliki kepercayaan sedemikian besarnya kepadanya, sehingga kita berani mematuhi apapun yang Dia perintahkan. Jadi iman itu memiliki satu kepercayaan yang sedemikian rupa hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hukum Taurat sebagai penuntun kita kepada kasih karunia yang diberikan oleh Allah. Di ayat 17, sementara kita dibenarkan oleh Kristus, bukan berarti Kristus adalah pelayan dosa. Tuhan Yesus mengerti begitu manusia tidak bisa lepas dari dosanya. Manusia tak berdaya untuk memiliki yang namanya kasih karunia. Kristus hadir di dalam kehidupan orang yang beriman, yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang 18 menunjukkan sebuah komitmen yang besar. Paulus orang yang super komitmen terhadap Tuhan Yesus, sehingga kepercayaannya sepenuhnya diletakkan kepada Tuhan Yesus. Hanya keselamatan anugerah karunia yang berasal dari Tuhan Yesus saja. Dia tidak mampu melakukan semua hukum Taurat. Maka dia hanya memandang komitmennya kepada Yesus Kristus. Maka beriman kepada Yesus Kristus, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, dan melakukan apa yang dimau oleh Tuhan Yesus. Nah, di ayat yang ke-19 ada komitmen berikutnya, yaitu aku telah mati oleh hukum Taurat, aku telah disalibkan dengan Kristus. Artinya bahwa Paulus sendiri dengan melihat hukum Taurat dia tak berdaya lagi. Dia melihat keberdosaannya tidak bisa yang namanya menerima atau mendapatkan sebuah keselamatan. Tetapi dia komitmen bahwa hidupnya di dalam Yesus Kristus. Maka komitmennya, aku telah disalibkan dengan Kristus. Bersama Kristus di kayu salib ada keselamatan. Komitmen yang meneguhkan, komitmen yang sangat kuat. Bersama dengan salib Yesus ada kekuatan baru, ada keselamatan. Dan di ayat yang ke-20 ada komitmen yang berikutnya adalah aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku hanya hidup karena iman di dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sedemikian besarnya penyerahan komitmen Paulus kepada Tuhan Yesus yang diajarkan kepada orang atau jemaat yang ada di Galatia. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup dengan keberdosaan ketidakberdayaannya. Aku bersama dengan Dia, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus menghidupi. Kristus membuat satu pertumbuhan, baik pertumbuhan secara keberadaan secara bersama-sama, pertumbuhan kesetiaan kepada Tuhan.
Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku hanya hidup karena iman. Kepercayaannya sepenuh hati hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Keberadaannya diletakkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang jadi tolok ukur di dalam kehidupan Paulus, yang diajarkan kepada jemaat di Galatia. Nah, di dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang kita dapatkan dari komitmen yang tak tergoyahkan melalui firman Tuhan ini? Ayo saudaraku, hidup kita ini dihidupi karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Keberadaan kita kepada Tuhan Yesus. Menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Melakukan perintah firman-Nya kepada Tuhan Yesus. Itu saudara. Sehingga hidup kita tidak sendirian. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapa orangnya yang tidak kepingin diselamatkan di dalam Tuhan Yesus? Setiap orang ingin diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Setiap orang ingin dikasih di dalam Tuhan Yesus. Setiap orang ingin diangkat oleh Tuhan Yesus. Tidak hanya sekedar melihat sebuah rambu-rambu aturan-aturan, tetapi bagaimana kita ini diangkat oleh Tuhan Yesus. Maka kuncinya beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ayo bersama dengan saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Setiap pendengar tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Tetapi Engkau sendiri yang berikan salib itu. Sehingga iman kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami hendak menyerahkan kepadamu. Kami sepenuhnya ingin melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga kami boleh merasakan senyum itu indah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami hendak menyerahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang semakin hari semakin kami lihat penyertaan-Mu. COVID-19 ini Tuhan berangsur-angsur turun. Dan kami yakin Engkau akan pulihkan negara dan bangsa kami. Biarlah Engkau memberkati presiden dan wakilnya, para menteri dan kepala daerah. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin.